Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ini ketemu dengan sahabat saya Bu Yanti. Kita ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman beliau di sektor properti. Mudah-mudahan ini ada satu manfaat bagi masyarakat. Ya, Bu Yanti sekarang apa nih bisnisnya, kegiatannya, bisa cerita gitu kan? Saya backgroundnya profesional ya, yang kemudian membangun bisnis secara paralel. Bisnis saya sekarang adalah produsen food seasoning, perusahaan R&D, dan juga franchisor restoran Amazi. Nah, memang saya membangun bisnis ini dari nol ya, dari benar-benar modal minimal banget. Kayak McFood itu, produsen food seasoning, saya modal benar-benar dari kecil, dari 17 juta gitu kan. Terus Amazi malah modalnya lebih kecil lagi. Mulai dari 10 juta waktu dari berdua, dari gerobak gitu ya. Sampai pertumbuhannya cepat sekali gitu kan. Ya. Tapi yang namanya bisnis ya memang kan kadang mengalami hal-hal yang di luar kendali kita. Naik turun lah. Jadi penyebabnya banyak faktor internal ya. Kalau saya penyebab chaos perusahaan saya karena ada masalah fraud justru di manajemennya ya, di direktur yang ditunjuk gitu kan, itu ternyata ngerusaknya sampai ke bawah-bawahnya tuh berat banget. Jadi memang kadang-kadang tuh sebagai pengusaha kita udah berapa tahun nih saya nggak dapat dividen nih, tapi masih untung dapat penghasilan, masih bersyukur gitu kan. Iya. Nah, saya itu memang termasuk ini Pak Haidir kalau menurut saya sih saya termasuk nggak terlalu mementingkan gaya hidup yang terlalu tinggi gitu ya. Ya hidup saya mungkin nyaman ya, tapi saya tidak mungkin kalau Bapak ke rumah saya tuh ada kursi yang pertama saya punya rumah, ya kursinya tuh masih itu saya ganti jok aja gitu. Saya tuh orangnya yang kayak gitu. Jadi nggak harus yang hebat gitu rumahnya, nggak harus yang mobilnya bagus. Kalau rumah saya sekarang bagus tuh kan setelah nunggu berapa tahun Pak. Iya. Gitu. Jadi mentality produktif itu memang harus diajarkan dari kecil. Iya. Gitu. Nah, ini terkait dengan properti, karena memang topik kita di sini properti gitu ya. Sekarang ada berapa jumlah propertinya? Berapa unit? Sekarang karena kebutuhan bisnis saya, memang saya jual 3 properti saya waktu itu ya, untuk menutupi beli tempat usaha ya, karena repot kan kalau usaha pindah-pindah ya. Jadi sekarang paling cuma 4 sekarang. Cuma 4 loh. Cuma 4 loh. Kira-kira 4 itu nilainya berapa? Total sekitar 50 M lebih. Wow. Karena saya punya tempatnya yang benar-benar di strategis, benar-benar di pusat Jakarta semua 4-4-nya. Karena saya butuh, saya dari dulu pengen tinggal tuh yang deket kemana-mana karena efisiensi waktu. Terus perusahaan juga kan penting berada di tempat yang gampang dijangkau sama klien kita. Gitu. Jadi memang saya memilih tempat-tempat yang benar-benar memang dulu Pak Haidir bilang, kenapa beli properti yang mahal-mahal? Ya saya butuh untuk kepentingan kelancaran waktu dan lokasi yang strategis. Jadi kayak kantor saya itu di Duren Tiga Raya ya. Itu sangat aksesnya strategis banget ke tol Pancoran, terus ke rumah juga nggak begitu jauh. Ya, rumah saya di Kebaran Baru ya, karena saya suka rumah tuh deket kemana-mana gitu. Karena menurut saya kalau deket kemana-mana tuh hemat waktu. Kadang kalau anak lagi masih kecil tuh bisa makan siang bareng anak, jemput sekolah dulu, ngambil rapot dulu gitu. Jadi semua orang mau kayak gitu, tapi persoalan. Jadi gini, saya tuh kan profesional ya, 20 tahun, 11 tahun sambil usaha. Saya tuh memang hemat gitu ya. Jadi misalnya kalau kita kerja jadi profesional, berprestasi di luar normal gitu loh. Jadi saya tuh selalu dapat yang namanya bonus-bonus extraordinary. Iya, jangan kerja biasa-biasa aja, nanti cuman ya segitu-segitu aja penghasilannya. Jadi sebenarnya jadi profesional juga bagus, penghasilannya bisa bagus kalau kita prestasinya luar biasa. Nah, saya tuh setiap dapat kayak bonus overachiever atau apa tuh either saya tabung sama emas. Jadi kalau orang mah kan belanja Pak keliling dunia atau apa gitu. Kalau saya keliling dunianya dari pekerjaan aja, nambah extend gitu. Jadi enggak ada SPJ.
ada SPJ. Ada SPJ terus nanti ambil cuti Iya, iya, gitu iya. kan, ambil cuti terus apa? Iya. Ya saya bersyukur sih dapat kerja yang dari pertama saya masih anak bawang aja saya udah dikirim kemana-mana sih gitu kan. Suka traveling saya soalnya kan. Iya. Nah jadi setiap saya misalnya dapat bonus atau dapat apa tuh saya tabungnya pakai, atau gaji juga walaupun kecil saya sisihkan pakai emas. Iya, iya, Even iya. dari pertama saya kerja loh, dari Gitu pertama ya? kerja yang masih belum punya anak tuh saya udah nabung Iya, buat iya. haji, nabung buat emas itu Iya, iya, gitu. iya, Dalam iya. kan ada logam mulia kecil loh, itu tuh saya tabung terus. Nanti Iya, iya. setiap beli properti tuh biasanya dari situ gitu. Dari tabungan itu dicairkan, dijual, dibelikan properti. Iya, dulu kan rumah saya pertama memang di Bintaro ya. Waktu itu karena untuk kebutuhan tempat tinggal memang dibantu orang tua, nyicil ke orang tua saya Iya. gitu. Jadi orang tua yang beliin cash, saya nyicil ke orang tua tanpa bunga. Oh, enak banget loh kalau punya orang tua kayak gitu, ya. Punya orang tua dibeliin dulu, kemudian kita nyicil ke orang tua. Tapi saya tanggung jawab loh. Ya, kalau orang lain anak manja ya. Iya. Kalau saya bukan anak manja. Itu namanya KPR suka-suka. Ya, jadi kan atas penghasilan suami sama saya gitu Iya, kan. iya, Jadi kita iya, kan iya. bukan saya tuh paling nggak mau juga ngeberatin orang tua, karena bapak saya selalu bilang, kamu kalau jadi anak harus lebih baik dari orang tuanya gitu. Oke, kan. bagus. Kalau saya lebih buruk kan saya nggak mau juga Iya, gitu iya. kan. Terus Kayak gitu. kenapa suka berinvestasi di properti padahal ada investasi emas? Kira-kira kenapa sukanya? Kalau gini loh, kalau emas itu kan sebenarnya hanya menjaga inflasi ya. Jadi Menjaga itu sebenarnya inflasi. bukan investasi loh. Iya, iya, menjaga Kalau inflasi. investasi tuh ada capital gain, terus Oke. ada cash flow. Oke. Emas kan nggak ada. Betul. Jadi orang tuh salah kalau bilang emas tuh investasi. Oke. Kalau ibu saya selalu bilang emas tuh hanya jaga kamu punya Jaga inflasi punya. aja. Dan suatu Jangan waktu pernah gampang naruh duit, menjualnya. jangan Iya. naruh di duit gitu. Iya, jangan pegang duit tapi peganglah emas. Iya, baik. Yang sewaktu-waktu kita kalau perlu juga gampang, Iya. tapi dia menjaga inflasi, Iya, gitu kan? karena di negara kayak kita ini inflasi luar biasa. Iya, iya. Lalu sewaktu membeli properti dari yang pertama tadi dari orang tua, menyicil ke orang tua. Kemudian yang kedua, apakah itu dibeli juga oleh orang tua kemudian dicicil lagi atau Udah gimana? malu dong, itu kan dulu baru lulus kuliah, baru nikah, nggak punya duit ya, malu. Jadi waktu rumah saya kedua itu di Cipayung. Cipayung, oke. Kalau rumah yang hibah nggak usah dibahas ya. Ya. Ya, jadi saya beli rumah di Cipayung. Luasnya tuh Cipayung Jakarta Timur ya, Ya, bukan yang Cipayung. dua rumah itu ya? Beli Oke. dua saya. Oh, itu pernah ditempati? Enggak. Oh, hanya investasi? Iya. Oke. Nggak pernah ditempatin, tapi saya tuh milih itu kecil, rumahnya 90 meter persegi. Iya. Tapi saya tuh milih bener-bener pakai hati. Oke. Jadi saya tuh suka daerah situ, Oke. Lingkungan tetangganya. Iya. Kalau saya tinggal kan yang di Ciomas Kebaran Baru, Iya, dari iya. Bintaro saya pindah ke Kebaran Baru. Saya nggak pindah-pindah tuh di situ 15 tahun. Nah Cipayung itu saya waktu kerja tahun 2000 kalau nggak salah. Kan saya mulai kerja 91 ya. Iya. Terus punya rumah 94 ya, pas 93. Iya. Terus kan nyicil lama juga itu. Nyicil juga ya? Ke orang tua lama juga kan. Oh, itu nyicil ke orang tua yang Iya, itu? yang di Cipayung enggak, saya cash. Oke, Jadi cash? cash. Luar biasa. Enggak, itu satu tanah 90 tuh pertama 60 juta. Oh, oke. Itu ya dari tabungan biasa juga dapat Iya, kan iya, 60 iya. juta. Jadi saya alhamdulillah sih kalau saya tuh selalu kerja tuh ya all out Pak. Jadi saya nggak pernah mikirin, kalau orang kan suka hitungan, kamu rugi nih kerjanya siang malam, kerjanya repot, Iya, kerjanya iya, apa. iya. Saya tuh nggak pernah kayak gitu. Jadi pokoknya berprestasi aja. Iya. Jadi itu suka dapet tadi uang Iya, bonus iya, yang iya, luar bonus-bonus, biasa ya. gitu, karena membuat profit perusahaan, membuat apa gitu kan. Iya. Itu beli 60 juta. Terus saya tabung lagi, ngebangunnya kalau nggak salah 100 apa 90 gitu, 100 Oh, jadi juta. beli tanah dulu. 60 juta murah 60 banget juta, ya. setelah lunas baru Nggak lunas kan, lunas langsung cash. lunas langsung cash 60 juta. Lalu bertahap nanti ada duit lagi baru dibangun rumahnya gitu. Iya, terus Oke. begitu dibangun disewain langsung, nggak pernah Oh, kosong. disewain langsung setelah itu. Iya. Oke. Terus yang rumah kedua saya karena senang lingkungannya ya, saya beli di situ aja karena ada saudara yang bisa ngurus. Iya, Kalau iya. yang nyewa, ngebersihin, bocor gitu kan.
Saya beli lagi satu lagi, waktu itu udah naik harganya kalau nggak salah Tanah Jagi saya beli. Saya suka ngebangun, saya tuh hobi ngebangun. Ya, itu keuntungannya kalau bangun sendiri, jadi pasti lebih murah. Lebih murah dan modelnya kualitasnya tuh lebih bagus. Modelnya tuh kita sukai. Modelnya kita sukai, nah itu. Terus seolah-olah kita mau tinggal di situ, Iya, jadi iya. kita juga bakal dapat penyewa tuh persis orang-orang kayak kita. Iya. Gitu, saya tuh suka ngebangun gitu loh. Iya, Suka iya. banget gitu. Apa hobi milih-milih itu apa keramik, milih Iya, kamar iya, mandi, lihat gambarnya, walaupun kadang-kadang salah gambar. Jadi dari 4 rumah yang sekarang dimiliki, 4 properti sekarang yang dimiliki, apakah juga dibeli kontan semua itu? Yang Mampang itu saya beli KPR, tapi oke. saya bayar lunas percepat tanpa bantuan siapa-siapa loh Pak. Jadi iya. kan saya kerja sambil usaha, Iya, ya iya. itu juga DP-nya tuh dari ya kayak gitulah, dari tabungan sama bonus-bonus ya. Tapi kan udah mahal waktu beli hampir 1,5 miliar karena udah di tengah kota itu rumahnya di Mampang ya. Iya. Nah itu saya cicil ke KPR, kalau nggak salah cicilannya 17 juta atau berapa, pokoknya dari penghasilan saya dari cash flow perusahaan. Jadi kayak masih jadi lebih juga itu ada sisanya, jadi kayak nggak nyicil gitu loh Pak. Iya. Terus begitu ada bonus dividen dari perusahaan saya, ada bonus dari perusahaan saya, langsung saya lunasin. Jadi kalau nggak salah nggak sampai 5 tahun tuh udah lunas gitu. Nanti cari rumah lagi. Dari situ saya beli yang mana ya? Oh, beli yang di Kebayoran Baru. Enggak, Kebayoran Baru dulu. Baru Duren 3 Itu gitu. Kebayoran Baru waktu beli rumah jadi atau rumah tua yang dibangun ulang? Nah, itu juga Kebayoran Baru itu ya. Pokoknya saya udah lama kan tinggal di Kebayoran Baru 15 tahun. Jadi kayaknya kalau pindah ke daerah lain tuh repot gitu Saya kegiatan saya di pusat kota semua. Jadi saya tuh pengen di Kebayoran Baru. Tapi di deket Ciomas tuh, deket SCBD itu kan mahal-mahal banget tuh. Aku pikir minggir sedikit ke Panglima Polim gitu. Jadi saya nyari daerah Panglima Polim lebih murah tuh dari daerah saya. Daerah saya tuh kan kayak Daksa, Cikajang, Ciomas itu kan mahal walaupun jalannya kecil tuh nggak tahu kenapa tuh mahal. Terus saya pikir kan jalannya lebih besar, areanya lebih bagus, rumahnya lebih besar. Nah saya kebenaran nyari-nyari juga seru, saya tuh seneng gitu loh. Ketemu lihat nggak jadi gitu. Kalau suami saya udah jengkel gitu, tapi kalau saya tuh seru gitu ya. Nah terus ya itu saya dapet tanah sebenarnya, jadi rumahnya udah dirobohin, tinggal puing-puing karena si ownernya tuh tadinya mau ngebangun bangunan tua, dia robohin, tapi robohinnya belum robohin total. Jadi sebenarnya rumah tua sudah sedikit mau dibongkar, tapi belum tuntas bongkarnya. Belum tuntas karena dia kehabisan dana atau nggak jadi atau apa gitu, karena itu rumah dibangun tahun 62 kalau nggak salah. Udah cukup lama ya. Jadi dia sewa-sewain terus. Dia sendiri rumahnya ada di Cepete gitu ya. Rumahnya besar juga. Jadi itu rumah nggak pernah dia tinggalin. Tadinya mau dibangun buat disewa atau apa, terus mungkin berubah rencana gitu. Jadi kira-kira waktu beli rumah yang sudah setengah dibongkar sama membangun kira-kira berapa nilai investasinya? Waktu itu sih beli itu dapatnya bagus kan, jarangnya di Kebayoran Baru harga bener-bener NJOP gitu ya. Jadi NJOP itu kalau nggak salah itu kan rumahnya hampir 600 meter lebih ya. Sertifikatnya sih mungkin segitu ya. Kalau nggak salah tuh 4,6 apa 4,7 ya, hampir 5M. Ngebangun tuh misalnya 2M. Jadi 7M. Iya. Lalu saya dengar pernah di appraisal sama bank, nilainya berapa? Iya, itu nilainya sampai waktu itu berapa tahun yang lalu, 19. Wow, tuh bayangin 7 miliar diinvestasikan, langsung di appraisal sama bank 19 miliar, mau nggak? Karena kita belinya harganya bagus ya, jadi di bawah harga pasaran. Nah itu jadi orangnya butuh uang, butuh cepat, terus dia ketemu saya cocok gitu ya, chemistry-nya gitu. Nah itu juga saya nggak langsung bangun Pak. 4,6 tuh memang saya pakai KPR nggak ya? Pakai KPR yang itu saya bayar-bayar gitu. Habis lunas baru saya bangun. Jadi bertahap lah. Bertahap. Jadi itu saya bangun tuh setelah lunas KPR gitu ya, dari bonus dari apa gitu, pokoknya gitu saya. Iyalah, pokoknya dari bonus dari usaha disatuin semua ke sana. Masukin ke situ kan. Terus 3 tahun kemudian kalau nggak salah dibangun. Gitu ya. Beli 2000 berapa? Pokoknya jadi 2012 nih. 2012 ya jadinya ya.
Lalu yang setelah itu di ini ya, di Duren 3 ya? Nah, investasinya? Duren 3 itu sebenarnya juga dari uang usaha. Mhm. Dia dari emas juga. Jadi Dari kalau emas, oke. usaha tuh dulu saya ingat banget bisa 2 batang 100 gram. Oke. Banyak. Itu sampai jual tuh serem bawanya ke toko emas tuh. 2 miliar apa 4 miliar gitu. Iya. Serem juga. Iya. Karena itu jadi DP tuh, Iya, jadi iya, DP iya. terus nyicil. Iya. Nah, di situ kan saya katanya riba. Mhm. Nah, jadi terpaksalah saya jual rumah saya. Oh, rumah yang buat di Ciumas. Oke. dijual. Tapi karena rumah Ciomas tuh nilainya waktu itu saya maunya tinggi, Mhm. tapi nggak laku-laku. Jadi Mhm. saya jual rumah yang kecil-kecil dulu. Oke, gitu. buat numpukin di Duren 3. Duren 3 Oke. biar cepat lunas gitu ya. Nah, abis dari Ciomas terjual hampir 8 miliar ya. Saya Mhm. tutup hutangnya si Duren 3 kan nggak banyak. Waktu Mhm. beli kan kalau nggak salah 9M apa 10M gitu. Oh, gitu Duren 3 tuh ya. Oke. Gitu. Terus saya lunasin tuh cuman tinggal 4M apa Iya, berapa gitu. Jadi masih sisa. Oke. Sisanya cepet saya beliin lagi, jangan dipakai uangnya. Jadi saya tuh nggak pernah nyoceng-nyoceng hasil penjualan rumah gitu loh. Iya. Yang, yang Langsung- terakhir ini belinya ruko ya. Ruko di Duren Bangka. Duren Bangka. Itu seru juga. Dipakai buat apa sekarang? Disewain. Oh, disewain. Jadi nggak pernah ada yang kosong Oke. gitu. Disewain itu kebetulan kan waktu itu saya lagi pakai buat usaha apa uangnya buat usaha apa gitu. Jadi uang saya tuh kurang waktu mau beli tuh. Oke. Kurang berapa ratus gitu ya. Mhm. Orangnya mau dicicil loh. Oh, 6 mantap. bulan kemudian. Jadi cash bertahap dari pemilik. Cash Iya, bertahap jadi dari pemilik. ternyata tuh kalau orang lihat kita serius, kita mukanya baik gitu kali ya. Iya. Rezekinya kita tuh dapat harga NJOP itu saya. Iya. Harga NJOP itu si ruko udah gitu boleh bayar 2 kali lagi. Sip, mantap. Gitu. Jadi itu sudah keempat properti. Sekarang minum dulu dong biar santai. itu Minum dulu. kalau nggak salah uangnya buat KDU dulu tuh. Ya. Waktu saya nggak enak ke Pahidir kan. Rahasia lo, ada KDU, rahasia lo. Jadi saya kurang berapa ratus gitu kan, nggak itu apa kurang 800 banyak ya, Iya. 800. Jadi secara garis besar kelihatannya Bu Yanti ini berinvestasi di properti itu secara bertahap, diawali dengan menabungnya di emas. Dari emas kumpulkan, dari hasil gaji, dari hasil bonus, dari hasil usaha dikumpulkan, dijadikan emas, kemudian dibelikan properti yang kecil-kecil dulu, kemudian properti kecil itu lalu dijual kembali, beli yang lebih besar lagi. Ya. Jadi tumbuh. Dan yang tumbuh. kecil-kecil itu rata-rata saya cash, termasuk ruko yang di Duren Bangka saya cash juga. Nah, jadi tumbuh. Akhirnya sekarang beliau punya aset kira-kira 50M dari 4 properti. Nah, ini kan menarik. Pelajaran juga bagi yang lain. Jangan dilihat bahwa yang kecil-kecil itu tidak bernilai. Coba dulu Bu Yanti mau beli yang rumah saya 55 juta, sekarang harganya 250 juta. Tanah doang. Tanah. Sekarang baru saya mau beli terus ke Pak Hadir, Pak saya nyicil ya bayarnya. Sekarang mau beli Bu Yanti ke saya kaplingnya dulu ditawarin 55 juta. Sudah ada rumahnya nggak mau. Sekarang mau beli tanah kapling harganya 211 juta loh. Iya benar. Ya karena apa? Karena Waktunya terlambat. Padahal Iya. dulu saya tawarin, Terus malah saya diketawain terus loh. saya gini, ngapain saya beli di luar DKI gitu, jahat memang. Padahal buat investasi gitu kan. Ya, padahal tujuannya. Bekasi luar biasa loh. Luar biasa gitu. naiknya. Emang Nah. saya terlalu fokus DKI. Iya. Jadi Tapi memang ada daerah-daerah yang naiknya lambat loh. ada daerah-daerah Itu yang di tertentu. Jakarta Timur itu yang di Iya. rumah saya di Ciracas Cipayung itu. Iya, pelan naiknya. Itu lambat loh Iya. naiknya. Yang bagus memang daerah-daerah Bekasi sini. Bekasi, saya lihat Cibubur juga Cibubur, ya, kalau ya. luar itu. Padahal itu DKI loh. Iya. Padahal lokasinya jauh lebih strategis gitu Iya, loh. iya. Emang aneh ya. Ilmu properti itu aneh. Sekarang kira-kira kenapa sih kok tertarik di bisnis di investasi properti itu, apa sih yang menariknya? Nomor satu kan pertama saya seneng juga. Saya tuh seru kalau berburu gitu. Oh, oke, hunting. Iya kan. Hunting bisnis ya. Jadi kayak hiburan banget gitu. Kata dari kecil mungkin ikut ibu saya kali ya. Iya. Ibunya sudah biasa berinvestasi di properti. Iya, karena ibu saya tuh berpikir gini. Kalau saya karena memang ingin investasi, bapak ibu saya tuh selalu berpikir
bapak saya tuh kan dokter, semua benar-benar keahliannya gitu ya. Iya, iya. Jadi harus nabung gitu. Dia tuh selalu berpikir kayak gitu, harus nabung. Iya, iya, iya. Tapi memang dan nenek moyang kita kan kayak gitu juga. Iya, jadi nenek moyang. bisnis properti itu adalah bisnis sepanjang masa. Iya, Dari nenek saya. moyang kita sampai mungkin kiamat ya. Masih juga orang berburu properti. Ya uyut saya tuh propertinya banyak itu banget. kan dari sampai uyutnya kayak loh. nggak 7 turunan Iya. nggak habis di Jadi Tasik gitu. ini juga perlu disadari oleh masyarakat yang saat ini kelihatannya properti itu sangat dihindari karena nggak tahu apa alasannya masyarakat. Tapi lihatlah yang kenyataan apa Ya, yang uyut di saya lapangan tuh ya ini. bayangin ya, suaminya ninggal muda, dia punya anak 6 kalau nggak salah ya, dan dia tuh nyekolahin anaknya ke Bandung karena kalau nggak salah SMA kan nggak ada di Tasik. Oke, Dia tuh propertinya banyak banget loh di Tasik, luar biasa ya. sampai diwarisin ke cucu-cucu. Iya, iya, iya. Saking banyaknya. Iya, 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 iya. Nah, sekarang dari kesimpulannya ketertarikan di properti tadi karena apa? Memang dari orang tua, dari nenek-nenek memang sudah suka atau ada sesuatu yang signifikan yang dilihat saat ini gitu. Kalau saya memang mungkin karena dari lingkungan keluarga ya, tapi di lingkungan keluarga jangan salah loh. Nah, uyut saya kayak gitu bukan berarti anak-anaknya kayak gitu persis loh. Jadi Iya, iya. anak-anak juga nggak langsung belajar dari orang tua tuh persis. Oke. Kayak neneknya saya misalnya nggak persis kayak melakukan ibunya, tapi justru Iya. ibu saya melihat itu harus itu penting gitu loh. Jadi namanya life skill itu ternyata Luar biasa. iya tergantung kita menerimanya sebagai hikmah apa enggak Iya, kali iya, ya. iya, iya. Jadi seperti itu ya, mungkin gak semua orang tuh merasa penting, walaupun orang tua kadang ngajarinnya sama loh ke anak-anak Iya, tuh kayak gitu. Jadi memang kalau kita mungkin di lingkungan keluarga kita seperti itu ya, mementingkan properti. Iya, Dan iya. kita juga ngerasain juga kalau kita punya properti yang di tempat strategis, sebenarnya penghasilan dari sewanya juga lumayan sih. Kira-kira nilai sewanya dengan nilai properti itu kira-kira ada 5% atau lebih? Saya tuh sebenarnya nggak pernah ngitung-ngitung. Yang saya lihat itu sebenarnya penyewanya. Oh, supaya terjamin Iya. kondisinya. Jadi Oke. kayak pernah ya yang di Mampang tuh disewa sama perusahaan, bayar sewanya bagus. Sekarang mungkin sama orang biasa lebih rendah juga, saya ambil aja. Jadi intinya saya nggak pernah bikin properti itu kosong. Oke, jadi Bu Yanti ini sudah nggak mikirin duit, Mikirin nggak mikirin lah. duit. Jadi dia nyewa, ya pokoknya asal dia happy, terjamin, udah. Jadi nanti kalau sewa 5%. properti cari Bu Yanti aja ya. 5% ada nggak ya? 5% nggak dihitung sih sama Ya, saya. normalnya kalau properti sewa itu dapatnya range-nya sekitar 5%. Jadi ada yang 3%, ada yang 5%, ada yang 10%. Apartemen yang kebanyakan 10%. Tapi yang standar yang umum itu sekitar 5%. Nah saya nggak terlalu mikirin Ya. itu ya, karena pernah juga. Tapi saya selalu milih kayak ke corporate, suka nilainya lebih tinggi. Oh iya, corporate memang bisa. Yang di lebih tinggi. Ciamas tuh rumah kecil yang sewa perusahaan loh, jadi Iya. nah harganya bagus gitu. Ya dulu kayak saya sewa restoran Balado tuh 10% tuh dari nilainya kira-kira. Iya. Terus Lalu? itu kali apa ya tadi ya? Soal ini juga sih perjanjian sewa tuh Perjanjian, penting. oke. Perjanjian sewa. Supaya lebih aman lah ya. Iya, jadi saya alhamdulillah nggak ada kasus-kasus ya. Mhm. Terus deposit itu Iya, penting gitu kan. Terus orangnya gitu. Jadi saya selalu ke notaris ya. Iya. Sekarang dari pengalaman itu, dari kesukaan, kebiasaan, dari mulai kakek, nenek sampai sekarang, kira-kira masih mau nambah properti nggak nih? Ih mau banget. Tuh mau banget loh. Kalau ada duit nganggur langsung beli walaupun cuma dikit. Karena masih ada sih Iya, properti iya. yang 100 juta. Oh ada. 50 juta ada. Ada. Tapi saya pengen yang selalu yang saya seneng gitu. Jadi lebih baik kecil tapi saya suka gitu. Jadi sebenarnya kalau dari guru saya belajar properti itu jangan beli karena kita senang. Jangan ya. Bukan beli fisik, tapi kita beli ini investasinya menyenangkan nggak? Kalau investasinya nggak menyenangkan, kan bukan untuk kita tempati buat investasi. Oh iya, maksudnya Iya kan? investasi yang menyenangkan. Jadi bukan Investasi yang bukan menyenangkan. senang tuh rumahnya lucu. Oh, Nah, oke, bukan. oke. Jadi saya salah tadi. Sorry. Bukan. Jadi saya tuh kayak beli di Cipayung ya. Ini tuh saya lihat, wah ini akses bagus. Iya, iya, iya. Terus Jadi investasi yang menyenangkan. Iya, Oke, investasi yang bagus. menyenangkan. Terus kayak Mampang, ya itu kan
tanahnya besar 325, terus aksesnya tuh kemana-mana deket. Jadi oh ini cocok buat dipakai usaha saya. Waktu itu kan usaha saya sewa ke situ bayar. Oh ya saya juga gini, kalau tempatnya tuh besar, saya pakai kecil, itu ruangan-ruangan juga saya sewain loh. Oh gitu ya? Iya. Jadi nah itu bisa kombinasi ya. Jadi kayak waktu di Duren 3 kan saya belum mampu renovasi tuh. Itu ruangan yang itu tuh saya sewain lumayan juga. Gitu ya. Nah sekarang kita sudah belajar, Bu Yanti udah belajar dari orang tua, bahkan dari nenek turun ke orang tua, sekarang ke kita. Kira-kira pola ini apakah ingin ditularkan kepada anak-anaknya nantinya? Iya, jadi kalau bedanya saya sama ibu saya tuh memang belajar. Kalau ibu saya mungkin karena pengalaman aja. Kalau saya tuh memang belajar. Saya ikut kursus-kursus properti, walaupun kata Pak Haidir tuh itu kelas dasar katanya gitu. Buat saya nggak ada. Buat pernah saya ikut bareng sama saya survei tengah malam loh. Iya, kalau buat dia tuh cetek ilmunya gitu. Kalau buat saya itu penting karena kan saya bukan orang yang bisnis properti. Saya cuma nggak sekali ikut training properti, ikut terus. Iya. Jadi memang saya ikut yang ada tentang apa di luar negeri, properti luar negeri. Saya juga belajar gitu. Yeah. Ada yang ini, jadi semua tuh harus ada ilmunya gitu. Yang kelas siapa tuh yang read that poor dad juga saya ikut kelas propertinya. Si Robert Kiyosaki. Maksudnya saya belajar aja kan. Mungkin kita investasi di Indonesia bisa aja suatu hari investasi di luar negeri. Iya. Saya pengen sebenarnya punya properti di Malaysia. Oh oke. Gitu. Nanti bisa saya sedikit punya pengetahuan, nanti saya bisa sharingkan. Iya, gitu tapi sekarang di Indonesia dulu aja kan. Iya. Karena saya pelajari ternyata di negara gini, di negara gini gitu. Tapi saya sementara masih fokus di Indonesia aja. Oke, sekarang terkait dengan ke anak ditularkan ilmunya, sekarang yang bagaimana yang ditularkan ilmunya? Jadi saya ke anak juga sama. Jadi pas beli tuh saya cerita apa yang harus dinilai, kan ada checklist loh penilaian properti itu. Jadi bukan beli karena kita seneng tadi karena modelnya. Kalau orang kan beli modelnya seneng apa. Saya emang ngitung NGOP-nya berapa, ininya berapa gitu. Setara nggak nilainya dengan gapnya gitu kan. Jadi saya nggak beli fasilitas yang dijual itu kan. Saya beli jadi saya seringnya beli properti yang second hand. Karena saya melihat capital gain-nya, future capital gain-nya tuh bagus. Jadi itu dari belajar itu dari checklistnya, hitung-hitungan kasar gitu loh. Jadi dari ininya. Terus nomor 1 juga lingkungannya nggak boleh banjir. Terus nggak boleh adalah dari checklist properti itu ya, nggak boleh deket apa gitu kan. Nah saya ikutin itu gitu. Nah anak itu juga saya suka ajak ngobrol kayak gitu. Jadi anak saya juga udah mikir nih, yang lagi kerja tuh nabung. Ya kemudian dia kerja di luar negeri kan, nanti dia mikir mau beli di Belanda, tapi saya bilang beli aja di Indonesia buat kamu tabungan. Kayak gitu. Kira-kira kalau lihat dari kondisi putra-putrinya sekarang, putri ya, bukan putra, belum ada putra ya. Kira-kira bagaimana mereka ke depan itu? Apakah mereka punya daya juang seperti yang orang tuanya alami gitu? Jadi kalau anak saya tuh dari kecil ya Pak ya, suruh dagang ke kelas 3 SD. Sering dagang. Disuruh dagang, tapi kan nggak semua orang suka dagang. Si Gia itu suka dagang, si Tasya itu berimajinasi dimarahin gurunya atau apa. Jadi dia berhenti dagang tuh, berimajinasi. Seolah-olah dia dimarahin, entah beneran entah enggak kan kita nggak tahu kadang-kadang anak kecil tuh beneran apa enggak gitu kan. Karena aku tanya gurunya, enggak dimarahin dagang di sekolah gitu kan. Nah jadi anak-anak tuh kan nggak semuanya suka dagang, tapi intinya kalau mereka punya uang saya suruh nabung koin emas dua-duanya. Jadi waktu si Gia tuh dari kecil kan pengen sekolah di luar negeri. Kamu kalau sekolah di luar negeri kamu harus nabung dari koin emas karena mahal. Nggak bisa mungkin semuanya uang dari ibu gitu. Jadi dia itu bangga kan pergi itu ya. Jadi mikirin cari beasiswa gitu loh, cari apa gitu walaupun nggak full ya. Karena kan beasiswa untuk anak-anak S1 kan nggak banyak, tapi dia mencari kesana gitu loh dan mencari yang affordable gitu kan. Jadi nggak memberatkan orang tuanya. Jadi anak saya tuh punya tabungan berapa ya waktu dicairkan emasnya tuh 20 juta atau 30 juta gitu deh koin emas dari dia dagang. Jadi anak saya tuh dari kecil saya kursusin masak dua-duanya. Tapi yang suka dagang sambil masak tuh Gia. Itu dari Gia yang kecil ya?
yang besar. Oh, yang besar dia. Yang suka dagang yang besar itu sampai nggak tidur, sampai jadi dia tuh bikin catering. Jadi catering itu orang, saya bilang kamu bisa cash and fund loh dari catering. Jadi sehari sebelumnya kumpulin uang 10.000, terkumpul 40 anak, 50 anak. Kan dapat tuh uangnya, terus pulang sekolah belanja masak. Tapi dia udah bikin menu, ada gindara steak, menu-menu yang unik-unik yang aneh-aneh sama dia bikin. Terus bikin pizza, bikin gitu. Jadi dibikin kan, besoknya dibawa ke sekolah. Itu uangnya banyak tuh, abis anak kecil bisa dapat 400-500 ribu. Terus dia suka pakai bahan-bahan baku di rumah gitu sebagian. Nggak apa-apa, namanya itu proses belajar gitu ya, proses jadi belajar. Jadi kan untungnya lebih besar maksudnya, tapi dia marah kok digituin. Dia merasanya kan effort dia semua. Iya. Nggak apa-apa, itu proses belajar. Jadi dia jadi ngerti ngitung HPP. Karena kalau kursus masak si Gia sama Tasya tuh saya masukin di kursus masak orang dewasa, bukan kursus masak anak kecil. Jadi yang untuk belajar bisnis. Jadi dia ngitung HPP udah bisa, harga jual udah bisa gitu. Dari SD sampai SMA gitu. Nah, ini terkait dengan properti masih ya, karena topik kita mengenai properti. Apakah Bu Yanti nantinya properti ini, andai kata Bu Yanti sudah nggak aktif di dalam wirausaha, apakah mau diberikan begitu saja kepada anak-anak? Atau polanya diberikan dengan cara mendidik seperti orang tua ke ibu tadinya? Ya, menurut saya anak-anak tuh harus menghargai uang dan harus menghargai uang. Jadi saya tidak diberikan begitu saja. Dan jangan pernah mengiming-iming anak-anak itu hidup ini mudah. Iya. Bahwa ya hidup ini ya perjuangan lah ya. Iya. Ya, ini ada sebagian pendapat daripada teman-teman bahwa kita tidak menarik lah, tidak logik kalau kita memberikan kepada anak itu dalam bentuk dikomersilkan. Nah, ini kira-kira pendapat Bu Yanti gimana nih? Nggak apa-apa, kita bisa kombinasikan. Kayak saya juga dapat hibah ya dari orang tua ya. Hibah rumah di Kebayoran Baru ya. Ya semua maksudnya. Hibahnya di Kebayoran Baru loh. Jadi, saudara, lanjutan dari tadi ada sedikit break terpotong. Intinya Bu Yanti juga menerapkan pola yang sama yang dilakukan oleh orang tuanya ke Ibu Yanti. Ibu Yanti juga mendelivery cara yang sama kepada putri-putrinya. Jadi intinya Ibu Yanti setuju ya dengan cara mengedukasi anak-anak, harus. Tidak hanya sekedar diberikan saja seperti itu ya. Mereka harus menghargai uang dan menghargai perjuangan hidup, bahwa manusia kan harus bermanfaat ya. Iya. Bermanfaat buat dirinya sendiri dan buat orang lain gitu. Jadi saya juga ngelihat di lingkungan teman-teman sendiri ya, ada banyak yang tidak bisa survive dalam menghadapi kemandirian ya. Entah lingkungan keluarga, entah lingkungan teman-teman sendiri. Jadi ya saya melihat ya itu penting sekali anak-anak tuh punya kemandirian dan menghargai uang ya. Iya. Jadi menghargai uang, dalam hal ini kita mendelivery kita punya aset tadi, itu tujuannya untuk mereka merasakan perjuangan bagaimana kita mencari. Jadi bukan hanya sekedar diberikan aja, karena kadang-kadang nih warisan ini menjadi masalah juga bagi mereka. Terus ada orang berebut warisan. Iya, ada yang berebut warisan. Ada juga kalaupun nggak berebut habisnya gampang karena dapatnya dapat gitu. Kalau kita alhamdulillah kita berempat ya. Malah berkembang biak. Malah gitu berkembang. Kan. Nah, inilah edukasi inilah. Jadi memang harus sedikit agak dipaksakan. Memang nggak nyaman, tapi itu adalah pendidikan. Kita niatkan untuk pendidikan keuangan sama investasi. Itu penting banget. Sama gaya hidup ya, saya bilang gaya hidup tuh penting. Jadi kita itu jangan pengen punya gaya hidup itu yang yang tampak luar gitu loh. Iya. Ya, saya bukan juga gratis aja lah gitu. Iya, gitu kan banyak orang tuh pengen gaya hidup yang hebat gitu tapi itu cuman kemasan gitu loh. Iya. Nah, kita tuh nggak perlu kayak gitulah. Jadi memang gaya hidup tuh harus ditekan, terus cara pandang terhadap diri kita,
juga harus penting tuh cara pandang. Jadi kita tuh kadang orang mementingkan pandangan orang kepada diri kita gitu kan. Betul. Itu, Pingin dilihat hebat. Gitu tuh cara hidup yang salah ya. Iya. Lebih baik kita apa adanya, tapi benar gitu loh. Iya, gitu kan. Jadi terlalu banyak kedok, kemasan atau gaya hidup lah. Hanya pengen dinilai orang lain kan, padahal gak ada gunanya itu dinilai orang lain. Malah stres nanti. Iya, ngapain kalau saya diomongin nggak penting banget gitu loh. Kadang-kadang saya juga ngalamin ya hal-hal yang mungkin yang nggak nyaman ya, kayak gap sosial dengan di tempat usaha UKM ini, terus gap sosial dengan lingkungan. Karena saya banyak sekali sih lihat ya UMKM itu ya memang kehidupannya ataupun profesional itu ya. Karena perusahaannya hebat-hebat, dia gaya hidupnya hebat-hebat banget gitu kan. Jadi kayak high profile. Ya, high profile gitu kan. Itu menurut saya nggak penting banget. Emang dia misalnya top manajemen atau apa, tapi bukan berarti harus high profile kan. Tetap wise saja lah. Ya, saya lihat banget orang-orang yang penghasilannya besar tapi belum tentu dia bisa financial literate. Makanya saya selalu ya waktu jadi profesional itu kan saya juga membawahi tim yang hebat-hebat gitu. Saya selalu nasihatin mereka untuk invest loh Pak. Saya nasihatin mereka, kamu invest loh. Jadi ini juga pelajaran buat milenial nih terutama ini ya. Karena pengalaman kita ini bisa menjadi hikmahnya. Kebanyakan milenial ini happy seperti video saya yang sebelumnya. Saya ceritain mengenai anak saya yang di Korea itu. 9 tahun yang lalu income-nya masih 15 juta per bulan. Saat itu ditanya, kamu sudah punya apa? Belum punya apa-apa, karena dia bilang nggak cukup. Sekarang income-nya lebih daripada 2 kalinya. Nggak cukup juga kan? Tanya saya, udah punya belum? Belum juga. Yang salah di mana kan? Jadi ini financial literasi ini perlu banget. Perlu banget. Ya kalau kita nggak ada sesuatu yang kita edukasi kepada mereka, akhirnya uang itu habis nggak karuan. Buktinya banyak sekali orang yang punya penghasilan kecil yang 6 juta banyak beli rumah-rumah KPR itu. Tapi yang penghasilan 30 juta nggak beli-beli. Ya itu contohnya saya kalau dapat bonus tadi atau pendapat yang luar biasa tuh kayak THR aja ya. Saya tuh nggak pernah buat foya-foya. Tapi kalau memberi harus. Jadi kalau sedekah itu jatahnya lain ya, sedekah. Jadi kita nggak boleh pelit juga. Jadi kalau jatahnya sedekah atau ngasih ke orang itu kan lain posnya. Itu bukan foya-foya loh. Itu saya suka lebihin. Jadi kalau saya punya dapat uang lebih, saya kasih orang lebih. Tapi bukan buat saya. Jadi kalau saya mau ngasih hadiah ke saya, itu biasanya karena saya ulang tahun. Atau saya menghasilkan apa gitu. Ada apa tuh diambil dari yang sifatnya tadi. Kalau dari hasil sewa apa aja saya kadang nggak memakai itu gitu loh. Itu bisanya investasi lagi atau apa gitu loh. Kadang-kadang saya menghargai saya mencapai prestasi apa gitu, saya kasih hadiah diri saya gitu. Kayak gitu. Jadi pegang uang itu coba berusaha untuk dingin, melatih diri untuk dingin. Harus dipikir nabung buat beli apa. beli langsung beli. Berarti kalau udah nganggur saya langsung beli emas aja gitu. Nggak di ini gitu, nggak dibuat yang foya-foya gitu. Kalau kita ngasih hadiah buat kita tuh karena ada momen-momen tertentu gitu loh. Jadi kalau kita simpulkan diskusi kita sore ini, pertama tadi membeli properti awalnya memang ada edukasi dari orang tua. Kemudian karena edukasi itu belajar menabung dalam bentuk emas. Dari hasil usaha, dari hasil bonus, dari hasil kerja semua diputar. Kemudian sama belajar juga yang tadi ilmu properti ya. Sambil belajar juga. Jadi emang belajar kepada guru-guru properti ya. Sama buku-buku. Kemudian dari sana diputar kembali ke arah propertinya sendiri. Sambil usaha dibangun terus. Dan kelihatannya sekarang hasil usaha dengan hasil properti itu mungkin bisa seimbang atau mana yang lebih tinggi Bu kira-kira? Profit ya mungkin sebenarnya bisnis itu relatif sih ya. Ada saat bisnis saya tuh ya lebih besar. Overall kira-kira dia seimbang hasilnya. Kalau saya jualnya momentumnya pas dan menjual bisnis itu ya jauh lebih besar dari properti. Oh itu jual saham.
Bukan jual ini, kayak saya jual franchise, momentumnya pas ya. Jadi menjual apa ya namanya, menjual sistem. Oke. Tapi pas timingnya pas ya, gitu kan, pas semuanya lagi mendukung kan. Itu bagus sih ininya ritmenya. Kayak McFood juga kan menjual business development gitu kan, itu bisa apa, perputarannya tuh apa, berkembangnya tuh besar sekali gitu. Kayak contohnya dari turnover ya berarti ya. Dari setahun aja udah berlipat-lipat lebih dari properti lah gitu kalau lagi normal ya. Tapi kalau lagi ada kondisi organisasi chaos ya, tadi ada kondisi pandemi kayak gini memang jadi kayak Bapak tadi mungkin properti lebih baik gitu, karena dia kan nggak terkena dampak gitu. Jadi sebenarnya ada plus minus kedua-duanya dan itu saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Karena kalau hanya bisnis aja nggak ada properti, ada apa-apa chaos juga ini bisnisnya. Iya, karena bisnis kan tergantung kita ya. Kita kan saya kan pengusaha aktif, bukan passive income. Iya. Tapi begitu juga, ada properti nggak ada bisnisnya juga chaos nih. Ini yang saya alami nih. Jadi dua-duanya harus ada sehingga properti sama bisnis itu. Sama tambah lagi jadi self employee juga. Saya kan jadi jual diri juga ya. Jual keahlian. Jual keahlian. Jadi kombinasi aja nggak apa-apa. Jadi kalau bisnis kan sebenarnya kita business owner, ada tim ya, bukan kerja sendiri. Jadi levelnya business owner. Kita bisa juga jadi self employee, jual diri, jual keahlian kita kepada yang mau membeli kan. Seperti hari ini gitu kan. Terus tambah lagi tadi yang investasi. Jadi selama kita masih kuat Pak, jalanin aja berbagai profesi gitu loh. Jalanin aja berbagai profesi. Jadi gitu. Kesimpulannya bisnis dan properti itu dua-duanya jalankan. Bisnis dan properti dan profesi. Jadi ada 3 sumber income yang saling mengisi dan itu saling melengkapi. Jadi kalau itu ideal banget loh. Tidak semua orang punya gitu. Enggak, kita harus percaya diri kita punya potensi. Tinggal kita cari channelnya, cari pasangannya gitu. Wah, apalagi zaman digital gini Pak. Ada konsultan level internasional, bisa kita platform, bisa menjual keahlian kita lewat itu. Kita fokus aja ke keahlian. Jadi kalau saya keahlian nggak pernah kemana-mana, fokus aja di situ gitu. Baik. Jadi fokus tuh penting banget ya. Fokus penting banget karena itu menjadikan kita master. Master gitu. Jadi kayak saya kan nggak pernah kemana-mana ya, investasi juga ya, fokus di emas sama naruh tabungan ya di emas dan di properti itu aja gitu. Dan bisnis terus di bisnis juga itu aja, tinggal ditambah jenis bisnis unitnya, produknya. Jadi terus berpikir untuk growth. Jadi growth itu bukan hanya bisnis kita, tapi keahlian kita tuh harus terus di-growth gitu. Terus dikembangkan. Kita harus mau investasi diri kita ya, dan bisnis kita untuk menambah keahlian di kita dan keahlian di organisasi kita gitu. Kayak masa pandemi ini ya lumayan sibuk untuk bebenah ya, saya ganti sistem, ganti ini ganti itu gitu, bebenah gitu loh, sambil cari duit juga gitu kan, harus dagang juga kan. Gitu. Jadi sebelum closing kita, apa nasihat Ibu untuk para milenial dan untuk senior yang pensiun? 2 pesan Ibu tuh, 1 buat milenial, 1 buat pensiun. Pesan Ibu apa? Jadi adik-adik milenial ya, nomor 1 itu ya hidup tuh seadanya saja, mulai menabung dari emas dari pertama kerja itu harus ya disisihkan. Jadi nabung di bank, langsung beliin LM, taruh di safe deposit box gitu kan. Nanti langsung begitu ada cukup berapa, beli aja tanah atau apa yang secukupnya uang gitu kan. Jadi nggak membebani ya. Jadi nggak usah mikir yang terlalu rumit-rumit gitu loh. Dapatnya di gunung, di kampung ya udah gitu kan, gitu misalnya ya, sesuai kemampuan aja. Terus yang kedua, kita harus menjadi orang ahli di profesi kita, karena itu akan menaikkan values kita gitu kan. Kalau saya tuh kerja apa aja tuh all out gitu. Kadang-kadang kerja nggak dibayar juga, jadi volunteer, tapi sejalan dengan visi misi hidup saya, dengan profesi saya jalanin. Kadang-kadang saya nggak semua konsultasi saya atau training saya dibayar, saya ambil aja, nggak masalah, karena itu akan menguatkan jaringan kita. Nah, orang tuh sering lupa ya, bangun jaringan, bangun nama baik, bangun keahlian, itu investasi kepada diri kita, itu penting banget.
Terus yang buat yang pensiun untuk ya. yang senior yang menjelang pensiun. Oh iya, kira-kira setiap saya keluar kerja kan dapat uang pensiun tuh Pak. Iya, Setiap iya. keluar kerja yang dicairkan jam sostek sama Iya, iya. uang pensiun tuh. Nah itu selalu saya masukin jadi properti atau emas, itu juga termasuk tuh. Jadi jangan ke investasi bodong ya. Oh iya, hati-hati juga kan banyak MPP itu programnya tuh pelatihan wirausaha ya, termasuk saya juga mengajar. Saya bilang ke mereka, kalau nggak punya minat wirausaha jangan ambil investasi yang nggak dimengerti, jangan jadi pengusaha juga, nggak usah nyoba-nyoba. Yang paling aman ke properti, saya selalu bilang gitu, properti sesuai uangnya ya, jangan jadi ngutang Beban, lagi, ya. jangan jadi beban lagi. Terus selama masih usia produktif ya jalanin profesi yang mampu dikerjakan sesuai potensi diri. Saya kasih misalnya penulis, dosen atau apa aja gitu loh, karena itu membuat kita aktif ya, dan tetap ada penghasilan yang bisa hidupkan walaupun sedikit, jadi uang pensiunnya nggak habis gitu loh. Nah uang pensiunnya lebih baik jadi rumah kos, misalnya jadi beliin rumah walaupun kecil, disewain kayak gitu. Jadi lebih baik di investasi yang aman sih untuk yang MPP sih jangan ambil di tempat-tempat. Jadi kalau banyak juga yang MPP ngambil franchise saya ya, tapi saya lihat orangnya gini, emang dia dari dulunya suka usaha gitu loh. Jadi ada dasar waktu mau usaha. Jadi waktu usaha Amazi juga, karena Amazi kan investasinya besar tuh, bikin restoran tuh minimal 500 juta kan. Iya. Saya lihat-lihat orang kalau dia nggak ada background, nggak ada mentality jadi pengusaha, saya bilang bapak beresiko ambil usaha saya gitu loh. Iya. Seperti itu. Jadi itu nasihatnya buat sarannya buat senior ini, jangan sembarangan berinvestasi. ya di dunia yang kayak berbeda gitu loh. Iya. Jadi semua tuh harus dilatih ya. Nanti ngambil properti juga harus hati-hati loh. Iya. Harus bisa belajar menilai, nggak sembarangan beli gitu. Iya. Kan sering saya lihat ya orang tuh sering ya termakan iklan-iklan TV itu loh. Iya. Nah, saya nggak beriklan soalnya. Baik Bu, terima kasih atas sharingnya hari ini. Semoga banyak manfaat bagi teman-teman, bagi masyarakat. Dan kalau ada keperluan apa-apa bisa diskusi sama kita, karena pengalaman ini mungkin bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih atas waktunya. Mari ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.